Salam prestasi. Yang Pak Wiono katakan tadi, nek kita mau bicara persatuan dan kesatuan bangsa dengan nilai-nilai tadi, ya ini kesempatan, ini awal, nah, saya mulai awal ini, bahkan sampai nanti ke 10 pun Pak bilang awal kok, karena nggak bakalan ada putusnya itu, sampai kita meninggal. Nah, tinggal bagaimana konseptor nanti kan, ini mengartikan penyelamatan budaya atau pengembangan budaya, padahal zaman kita itu udah beda sekali dengan anak-anak kita kan itu kan. Makanya ini diskusi-diskusi yang akan kita adakan sebetulnya liar saja, yang penting ada yang merangkum untuk bagaimana menuju ke bahasa tenis ke depan, sehingga ketukan-ketukan selalu ada menurut saya. Monggo, matur nuwun. Matur Mas Irawan ada satu kata yang menggelitik ikhlas. Karena memang ilmu yang paling tinggi itu ikhlas ya. Itu ilmu yang paling tinggi. Mau belajar di mana juga, mau S2, S3, S4 itu kalau nggak ikhlas itu memang akhirnya nggak berjalan. Om Irawan ini ilmunya ikhlas, jadi semua orang ikhlas berkumpul di sini. Itu Om Irawan. Baik, saya akan kembali lagi ke Pak Nengah. Pak Nengah, untuk tahun kemarin ada penambahan nggak dengan yang tahun sekarang untuk pesertanya? Kentang. Ya, luar biasa tambahannya Bapak. Jadi saya juga di luar dugaan respon dari teman-teman, dan itu pertanda bahwa justru bukan kamilah yang kuat gitu. Tapi mungkin kita ada penguatan di visi dan misi. Itu dia. Jadi kalau kita dapat visi misi, mungkin bisa mendarat ke teman-teman seniman. Nah, bagaimana akhirnya mereka juga mengaktualisasikan, mengejawantahkan dalam bentuk karya seni. Nah, kalau saya kebetulan dari disiplin kajian seni, saya melihat seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada payung hukum untuk melakukan ini Pak Dedi. Jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Nah, jadi Royal House ini adalah salah satu kantong-kantong untuk memajukan kebudayaan. Nah, jadi sangat legalitas sekali ya. Dan oleh karena itulah kita juga mungkin akan bisa juga menemukan di tempat-tempat lain. Nah, yang ketiga, kami mungkin perlu memberikan penekanan bahwa apa yang kami lakukan di sini memang tampilan kesenian yang inklusif ya, inklusif. Tapi tidak mengurangi kualitas. Ya. Jadi ini teman-teman hebat yang datang ya. Jadi Pak Wiono, Mbak dari Gunung Kidul dan sebagainya, dari Aceh dan semuanya. Ini orang-orang hebat ya. Inklusif tapi tidak mengurangi kualitas dan bahkan filosofi yang ada di dalam seni yang akan ditampilkan. Beberapa minggu yang lalu teman-teman sudah mereview garapan mereka masing-masing. Wah, luar biasa ya. Nah, itulah jadi sekali lagi penekanannya adalah apa yang kita lakukan di sini tentu dengan komando dari Mas Irawan adalah berangkat dari kesederhanaan ya. Kebetulan saya ada di jalur kesederhanaan itu ya. Tapi sekali lagi kualitas teman-teman penampil jangan diragukan ya. Boleh sederhana ya, bahkan harus sederhana, yang penting berkualitas. Dan itu saya sudah dapatkan pada waktu genta yang pertama. Nah, jadi peningkatannya luar biasa di genta yang kedua ini. Kita lihat tahun depan ya. Jadi semua ini seleksi alam ya. Betul. Karena dasarnya adalah ikhlas. Betul. Ya. Saya nyebrang lautan ya. Jadi ikhlas ya. Dan semuanya memang dasarnya ikhlas. Kalau tidak ikhlas, saya katakan dengan teman-teman penampil, kalau tidak ikhlas, kalau banyak syarat, ya lebih baik tidak ikut di genta. Ya, saya tegaskan. Ya. Kalau dengan satu lembar surat kami mungkin belum ada hasil, ya terima saja karena ini seleksi alam. Apalagi ditambah tidak ikhlas, lebih baik silahkan berkreasi di tempat masing-masing. Nah, jadi sudah menjadi hukum lah di genta ini supaya harus dilakukan dengan ikhlas. Kalau tidak mungkin ada yang kelompok yang harus didasari dengan filosofi yang lain. Nah, karena itu kami memang sepakat ya, sepaham. Ya. Perbedaan memang kadang ada, tetapi semua kami bisa musyawarahkan secara mufakat. Jadi kembali memang ke nilai-nilai keluhuran Nusantara itu kita benar-benar praktekkan di sini.
ya musyawarah mufakat, ya apa saling memahami dan sebagainya. Dan yang terpenting juga saling gotong royong. Nah, gotong royongnya bisa gotong royong ide, tenaga, pikiran dan sebagainya. Nah, apalagi seperti Royal House ini udah real banget ya. Real banget apa yang dilakukan. Nah, jadi kembali ke payung hukum tadi, kami ada dasarnya untuk melakukan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nengah. Terima kasih banget. Berarti tidak melulu seni tari ya, tapi kan ada seni musik juga bisa di situ, bisa ditampilkan ya. Bisa Pak, nanti sebenarnya kami juga masih dalam tanda kutip kalau berbicara visinya keluhuran Nusantara seakan-akan yang tradisi saja ya. Tetapi kita melihat perkembangan yang ada ya, anak-anak muda perlu juga diberi wadah ya. Betul. Kedepannya mungkin kami juga tidak akan hanya berbicara yang tradisi atau tari atau musik saja atau gamelan dalam tanda kutip ya. Sederhana aja sebenarnya Pak Dedi di Genta ini. Seperti saya mungkin berat sekali kalau bawa gamelan dari Bali dan sebagainya. Sederhananya di Genta ini ada juga unsur pelestarian. Ya. Saya dengan menyanyikan satu lagu Lancang Kuning dari daerah Riau. Bagi saya sudah melestarikan, saya sudah menghargai lagu tersebut ya. Meskipun tidak sempurna saya lakukan. Mungkin saya menyanyikan Suwe Ora Jamu gitu ya, mungkin meskipun nggak sempurna. Nah bagi saya itu sudah melestarikan. Nah itulah di Genta. Jadi inklusif banget ya. Nah seperti Pak Wiono mungkin sudah materinya nanti tariannya mungkin sudah dipentaskan di mana-mana ya. Tapi kan visi dan misi tarian itu kan mesti terus digaungkan. Nah seperti itu. Jadi teman-teman seniman yang ingin mengisi di Genta ya nggak usah ribet-ribet. Karena kebetulan saya nggak suka ribet. Ya tampilkan saja yang sudah ada dan sebagainya. Karena itu memang harus continue ya. Nah seperti itu. Jadi nanti akan mengarah juga ke seni yang modern. Ya kita wadahilah itu. Nah semoga teman-teman yang lain bisa menerima ini karena tidak mudah juga untuk menerima yang modern ataupun yang tradisi. Sisi lain ada yang ingin mempertahankan yang tradisi, ya sisi lain juga ada yang modern. Nah kita akan ada di tengah-tengah mungkin nanti. Nah kita akan cari polanya, cari bentuk-bentuknya seperti apa nanti misalnya di Genta yang ketiga. Nah, begitu Bapak. Ya. Nggih. Terima kasih Pak Nengah. Waduh banyak banget ya masukan tentang Genta. Yang pasti tidak hanya tari aja ya, ada musik, ada semuanya ya. Dengan Pak Nengah menyanyikan lagu Rio itu udah salah satu dari toleransi Pak Nengah sama teman-teman yang luar pulau. Jadi sudah toleransi ke Rio, mungkin nanti ada anak sini menyanyikan lagu-lagu Aceh, tapi bisa menyanyikan dengan baik. Termasuk dansa juga. Oh gitu. Ya. Jadi kepikiran dalam pikiran saya. Nah, ini apa yang belum masuk begitu ya. Nah nanti kita pikirkan lagi Pak pasti ya. Ya, terima kasih Pak Nengah. Baik, saya kembali ke Ibu UMKM. Nah, Ibu UMKM, Ibu dan Bunda Maria. Bunda Maria nanti dalam Genta itu gimana nih? Apakah mau menggelar UMKM teman-teman Yogyakarta atau gimana Bunda? Iya, ada sebagian yang saya ajak untuk gelar UMKM-nya. Karena UMKM itu juga bagian di dalam UMKM itu ada seninya Pak. Betul. Ya, mulai dari seni packagingnya itu seni, semua seni itu bisa masuk di mana aja. Jadi sehingga saya mengajak teman UMKM untuk hadir memamerkan hasilnya mereka ya produksinya sehingga bisa dikenal juga. Gitu. Syukur ada yang beli. Pastilah, begitu, pasti ya. Dan ya kaitannya dengan Genta ya sebenarnya kesenian itu harus kebudayaan juga berkolaborasi dengan UMKM itu jauh lebih baik. Mendukung semua pihak jadi. Betul. Gitu. Saya Pak Nengah siap ya. Saya Pak Nengah siap. Saya kembali ke Pak Wiono. Pak Wiono, berapa personil yang akan dibawa untuk tampil di Genta? Khusus untuk tampilan nanti besok itu ada 5 personil tarian pengisi acara tariannya. Itu semua dari anak-anak remaja semua. Remaja semua? Remaja semua. Bukan ibu-ibu yang kayak yang di Bantul Gunung Kidul bukan ya? Bukan, remaja semua. Ya. Tari apa Pak Wiono yang akan dibawakan? Kalau boleh saya sampaikan saat ini
merupakan bentuk tari pejuang. Wah, keren. Yang keren, namanya keren. pejuang itu kan dari beberapa lini, dari berbagai Betul, macam. betul, betul, Nah, ini betul. termasuk salah satunya. Iya, pahlawan, betul. Kita kan tetap harus selalu berjuang. Betul, untuk betul, ke betul. depan yang lebih Betul, baik. betul, 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 betul. Makanya ini identik dengan gagasan, cita-cita untuk membesarkan sebuah idenya Mas Nengah. Nengah ini. Betul, 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 betul. Inji. Makasih. Lagi 5 boleh Pak. Makasih Pak Wiono, makasih banget. Iya betul ya, kita tuh pahlawan-pahlawan budaya. Jadi sekali lagi itu yang saya katakan bahwa negara ini tidak akan pernah merdeka kalau budaya kita nggak kuat. Kita tahu, kita bisa lihat itu kan hasil-hasil dari budaya semua. Itu membuat tuh karya Undang-Undang Dasar, membuat dasar hukum Pancasila, semua itu hasil karya budaya. Jadi Pak Nengah betul-betul membaca persis Undang-Undang Dasar 1945, di situ di mana kita hanya mengantarkan ke pintu gerbang, Pak Nengah yang mengembangkan. Ya, kita terima kasih sekali sama sosok Pak Nengah, walaupun kecil tapi idenya besar. Ya, keren ya, the big of thinking dia. Baik, saya kembali yang terakhir kepada Ibu Mugini dari Gunung Kidul. Ibu, berapa personil yang akan dibawa? Untuk besok pagi itu kita membawa 5 personel, tetapi kita juga membawa pendukung. Pendukung. Supaya- Maksudnya bawa alat musik. pendukung teman-teman untuk Supporter. support. Oh, iya. Berapa orang Ibu? Penarinya 5, pensupportnya 15. Wah, aduh, kayak anak haji deh. Yang naik haji satu, yang nonton satu RT. Wah, keren. Gimana? Berangkat pagi terus pulang gitu lah ya? Berangkat pagi, nanti kita istirahat di tempat saudara dulu, kemudian ke sini, kemudian nanti kita akan kita melihat budaya yang ada sekeliling dulu lah Pak. Oh, Iya, betul. kita sambil belajar juga. Baik, Ibu, Bapak, terima kasih banget. Sebelum saya tutup dialog kita, saya ingin teman-teman semua sebagai pahlawan-pahlawan budaya memberikan satu statement kepada masyarakat Indonesia bagaimana ke depan kita sebagai orang Indonesia bisa menjaga budaya ini. Kita tahu bahwa beberapa budaya karya-karya orang Indonesia telah diambil alih karena satu lemahnya kita tentang hukum. Banyak sekali yang ini diklaim oleh negara ini diklaim negara ini karena apa? Kita tidak pernah didaftarkan kepada yang berwenang, yang berwajib bagaimana supaya kita punya hak paten. Akhirnya dari tarian, dari karya budaya ini diambil ada beberapa dan itu sangat disayangkan. Nah, inilah penjaga-penjaga semua, gawang-gawang dari pahlawan budaya yang akan menjaga Indonesia. Kita akan minta kepada Om Irawan sebagai owner dari Rumah Budaya memberikan satu statement bagaimana kita orang Indonesia. Monggo Om Irawan. Ya, terima kasih. Untuk teman-teman di seluruh Indonesia, menurut saya apa yang kita punya, bagaimana akan bisa bermanfaat untuk bangsa Indonesia ini. Ya kita belajar memahami ini tidak harus terlalu besar, sepaham-paham sedikit pun nggak apa-apa. Bergerak saja, berbuat saja, sehingga nanti akan sambil belajar ketemu bagaimana akan berkembang gitu. Sehingga berbuat itu sebetulnya akan ketemu banyak hal daripada nggak berbuat apa-apa gitu loh. Saya cukup sederhana sekali, cuman begitu aja. Jadi tidak terlalu berkonsep pria dulu. Cuman saya udah berani menantang aja gitu. Kalau pasti akan mengonsep juga gitu. Nah, cuman kan udah ngukur ini paling begini seperti itu. Itu cara berbuat saya seperti itu. Monggo yang lain seperti apa. Hanya satu kata, berbuat. Ya, satu kata tuh berbuat, tapi punya makna yang besar sekali. Terima kasih Om Irawan. Baik, saya akan ke Pak Nengah. Monggo Pak Nengah buat satu statement mungkin untuk ke depan. Monggo silakan. Baik untuk Bapak Ibu seniman budayawan seluruh masyarakat Indonesia, ya generasi muda terutama, mari kita bersinergi, ya menciptakan keharmonisan di negeri ini dengan tindakan-tindakan yang real dan tentu juga salah satunya melalui media seni, ya. Jadi pembenteng bangsa kita salah satunya adalah lestarinya seni dan budaya. Jadi kapan kesenian dan kebudayaan itu runtuh, mungkin saja bangsa itu akan runtuh. Nah, oleh karena itu mari kita lestarikan kesenian dan kebudayaan kita, salah satunya melalui
event Gelar Nada Nusantara ini. Jadi mari kita tetap bersinergi, tetap bersemangat untuk membangun negeri ini. Salah satunya membangun budaya toleransi. Itu saja, Pak. Tadi berbuat, yang kedua toleransi. Baik, kita harus ada toleransi. Kalau kita tidak ada toleransi, aduh kita terpecah belah. Itu udah pasti. Dalam segala hal, baik itu budaya, semuanya lah. Ya kalau kita nggak ada toleransi, tadi Panengah sudah bisa melakukan lagu dari Riau, kemudian ada yang bisa Panengah juga bisa melakukan nyanyian Jawa yang kita tahu beliau adalah seorang bukan orang Jawa, beliau orang Bali, tapi bisa melantunkannya dengan bagus. Itulah toleransi. Baik, Ibu, Bunda Maria, monggo bikin statement untuk ke depan. Untuk bangsa Indonesia, anak muda kita, mari kita cintai kesenian, kebudayaan Indonesia dan tentunya UMKM Indonesia. Naik kelas. Aduh, keren. Satu berbuat, satu toleransi, satu cinta. Wah, keren ya. Ini 3 kata ini kemudian nanti kita rangkum jadi keren abis. Monggo Pak Wiono. Terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, baik pelaku seni, penggiat seni, pemuda dan pemudi di seluruh negeri ini. Mari kita isi kemerdekaan yang sudah sekian lama ini dengan membangkitkan, melestarikan seni budaya, karena dengan ini merupakan bentuk tali silaturahmi, toleransi untuk tetap menjaga keluhuran budaya Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Wiono lebih berbicara mengisi kemerdekaan. Sudah dibangunin rumah oleh pendahulu kita, rumahnya sudah bagus, tapi kalau nggak diisi, waduh ya jangan, kosong. Yang dikhawatirkan adalah nanti diisi sama orang lain, gitu. Rumah sudah dibuatkan dan kita tinggal mengisinya. Sekarang kita bisa nggak mengisinya? Tentunya mengisi dengan toleransi, dengan ikhlas, dengan UMKM tentunya bersama-sama. Ya, baik Ibu Mugini, silahkan mau bikin statement. Mari. Terima kasih. Kami dari Nirbaya Kabupaten Gunung Kidul, marilah perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, mari kita berdaya, mandiri, dan selalu mengabdi untuk negeri bersama kesenian melalui Genta Indonesia. Wah. Genta baru 2 kali sudah menggelegar, ya namanya aja Genta, sangat dahsyat. Itu gagasan dari Panengah. Baik teman-teman semua, terima kasih Om Irawan, terima kasih Panengah, terima kasih Ibu Maria, Pak Wiono, terima kasih Bu Mugini atas kehadirannya di rumahnya Om Deddy. Di sini tempatnya Om Irawan, juga rumah dari Asa Koto. Salam prestasi. Salam prestasi.